Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahlul baitnya dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja, sebelum memulai pelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari isi kandungan dari dua surah yang kita pelajari, yakni surah Al-Ma'idah dan surah Al-Hujurat. Untuk surah Al-Ma'idahnya yang akan kita pelajari isi kandungannya ada pada surah Al-Ma'idah ayat kedua dan ketiga. Sementara untuk surah Al-Hujuratnya yang akan kita pelajari adalah pada surah Al-Hujurat ayat ke-12 dan ke-13. Pertama, mari kita baca dulu surah Al-Ma'idah ayat yang kedua dulu bersama-sama. Kita awali dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung kita baca suratnya bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Isi kandungan dari surah Al-Ma'idah ayat kedua adalah: pertama, kita diperintahkan untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, tetapi saling tolong menolongnya dalam hal kebaikan dan takwa. Yang dimaksud dalam hal kebaikan adalah segala macam kebaikan yang bersifat sosial. Misalnya, saling membantu antara sesama anggota keluarga, saling membantu antara sesama masyarakat, saling membantu antara sesama teman, kepada bapak ibu guru juga tentunya, serta dimanapun kita menjumpai ada orang yang sedang mengalami kesulitan, maka kita harus membantunya. Sebab ini adalah perintah Allah. Dan ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, maka ingat ya nak, insya Allah Allah akan memberikan kita pahala. Sedangkan yang dimaksud tolong menolong dalam hal ketakwaan adalah saling mengingatkan kepada sama muslim dalam rangka peningkatan iman dan takwa. Contohnya, untuk selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Seperti contoh, saat kita belajar bersama dengan teman-teman, tiba-tiba terdengar suara azan panggilan sholat. Maka sebagai muslim, kita ajak teman-teman kita untuk sholat berjamaah dahulu. Baru nanti setelah sholat, belajarnya dilanjutkan kembali. Perbuatan seperti inilah yang dinamakan tolong-menolong dalam ketakwaan. Satu contoh lagi, misalnya lagi terdapat teman kita yang mengajak kita untuk berbuat jelek, berbuat tidak baik, maka tolong dia. Tetapi tolong-menolongnya bukan dengan cara menuruti perbuatan jeleknya ya, tetapi dengan cara melarang dia supaya tidak melakukan perbuatan jeleknya. Itulah contoh saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Lalu yang kedua, kita dilarang untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi anak-anak,
Diingat ya, setiap pelanggaran yang kita lakukan dalam agama kita, maka kita akan mendapatkan dosa. Dosa dari perbuatan jelek yang kita lakukan. Misalnya, tidak melakukan sholat, itu dosa. Tidak mau belajar Al-Quran, itu juga dosa. Tidak mau belajar agama, itu juga dosa. Dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang apabila kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan dosa. Sebagai muslim, kita tidak boleh melakukan pelanggaran dan tidak boleh melakukan dosa. Apalagi mengajak teman kita untuk bersama-sama melakukan perbuatan dosa. Maka ini lebih parah dan lebih tidak boleh lagi. Sekarang, mari kita lanjutkan membaca surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Kita awali dari ta'awudz bersama-sama ya. Lalu kita langsung baca surahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Isi kandungannya dari surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada, yaitu haji yang terakhir dilakukan oleh beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agama Islam untukmu, dan aku ridhoi agama Islam sebagai agamamu. Pada surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perintah Allah subhanahu wa ta'ala harus kita laksanakan. Dan segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Dan di samping itu, tentu saja kita harus mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Sekarang, mari kita lanjutkan membaca surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan makhraj dan tajwidnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.
Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Dinyatakan dalam surah itu Allah berfirman, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua itu adalah perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu saja kita merasa jijik. Oleh sebab itu anak-anak, taatilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segeralah kita bertaubat dan segeralah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Kita lanjutkan membaca surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Teliti. Isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki adalah milik Allah. Pada surah Al-Hujurat ayat ke-13 juga Allah berfirman, Allah menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah bagi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu diciptakan oleh Allah untuk bisa saling kenal mengenal. Dengan saling kenal mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar dari salah faham atau prasangka yang negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita yang saling menganggap diri paling benar atau paling baik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.